Hmm. Oke. Baik, dietary assessment pada atlet. Oke. Nah, sebenarnya dalam materi dietary assessment ini kita akan sedikit mereview kembali bahwa di dalam skills lab dulu ya di penilaian status gizi terutama pangan ya konsumsi konsumsi ya di tingkat individu maupun rumah tangga kan kalian sudah pernah diajarkan ya dan kayaknya skills labnya juga masih berjalan ya terkait ini. Semester ini juga skills labnya. Nah, eh, yang kita pelajari di sini adalah bagaimana menerapkan berbagai apa namanya alat ukur pengukuran dietary assessment yang sudah kalian pelajari yang diimplementasikan dalam atlet gitu ya. Itu akan menjadi seperti apa atau alat ukur mana yang bisa kita pakai untuk menilai konsumsi pada atlet. Nah, sehingga nanti yang pertama dari bagian kuliah kita kali ini ada method of assessing food intake-nya, kemudian special issue yang berhubungan dengan food intake pada atlet, terutama nanti kalau kelompok atletnya itu sudah ada di dalam kategori Paralimpik ya, itu pasti akan menemukan berbagai tantangan yang harus kita hadapi. Kemudian bagaimana mentranslasi dietary assessment into analisis yang dalam hal ini konteksnya sebenarnya seberapa besar dikatakan cukup pada atlet gitu ya dan seberapa besar dikatakan kurang pada atlet. Itu menjadi apa diskusi juga kita hari ini dan tentunya nanti case report atau field report atau pengalaman di lapangan yang pernah Ibu hadapi terkait implementasi penggunaan dietary assessment ini pada atlet. Oke, nah eh, dalam konteks method of assessing food intake, tentunya penilaian asupan makan itu sendiri kita tidak hanya dalam makanan ya, tetapi juga penilaian asupan cairan. Karena asupan cairan pada atlet ini juga sesuatu hal yang berbeda kebutuhannya dibanding pada masyarakat biasa. Mungkin kalau non-atlet sudah cukup kita pakai barometer AKG itu ya 2000 liter per hari. Atau pakai barometer berat badan, jenis kelamin, dan usia itu juga kurang lebih sama. Tapi begitu kita bicara atlet, kita perlu sekali melakukan penilaian asupan cairan yang betul. Nah, untuk melakukan penilaian asupan makan, penilaian asupan cairan, tentunya kita juga harus tahu dasar-dasar perhitungan kebutuhan gizinya, ya. Dan dari kebutuhan gizi itu sendiri, kalau nanti diimplementasikan dalam menu atlet, itu juga menjadi sebuah eh, apa namanya ya, istilahnya keharusan atau kewajiban atau keterampilan yang harus kita tahu gitu. Bagaimana mengimplementasikan kebutuhan gizi ke dalam porsi dan bagaimana porsi itu diwajibkan dalam bentuk menu gitu ya. Oke. Nah, yang pertama adalah penilaian asupan makan. Jadi ini adalah sebuah ilustrasi proses pelaksanaan penilaian asupan makan pada atlet gitu ya. Sebenarnya prosesnya ya sama wawancara gitu kan. Kemudian wawancara juga kita dibantu foto buku makanan. Ya, di situ juga kalian melihat ada sebuah formulir yang dipakai juga untuk melakukan proses assessment pada atlet gitu ya. Dan biasanya memang kalau di dunia atlet proses-proses seperti ini dilakukan di tempat makan ya atau di hall yang paling ya di mensanya atlet gitu ya. Jadi di tempat yang memang tempat aula atau tempat berkumpulnya para atlet itu. Ya, jadi ini sebuah ilustrasi proses pengambilan data asupan pada atlet. Nah,
Apa saja sih sebenarnya yang bisa kita lakukan pada saat melakukan dietary assessment? Ya, ini sebuah sebuah formulir ya yang kita pakai ketika melakukan eh, pengambilan data di atlet. Nah, tentunya sebelum kita melaksanakan dietary assessment, tetap kita harus melakukan anamnesis terlebih dahulu. Ya, anamnesis terlebih dahulu terkait apa saja? Tentunya identitas atlet. Jadi proses anamnesis harus selalu mendahului proses pengkajian data lainnya pada atlet, entah itu antropometri, entah itu biokimia, fisik klinis, bahkan yang dietary, itu tetap harus didahului dengan proses anamnesis gitu. Mengapa demikian? Karena ini menjadi latar belakang kita nanti menetapkan cukup atau tidak cukupnya, bahkan menetapkan kebutuhan gizi dan menu untuk atlet. Jadi bagian bagian ini tidak boleh dipisahkan. Nah, biasanya yang membedakan dalam proses anamnesis pada atlet dan non-atlet adalah beberapa hal yang saya kotakin itu ya. Yang pertama, yang di dalam kotak hijau itu ada cabang olahraga, kemudian nomor pertandingan, atau mungkin posisi dalam tim atau spesifikasi caburnya gitu ya. Kenapa demikian? Misalkan cabang olahraganya badminton, tapi dia bermain ganda putra atau dia bermain ganda putri, atau bahkan dia bermain single atau mixed double gitu ya. Nah, ini pastinya akan berbeda ya. Atau mungkin cabang olahraganya sepak bola, tapi posisi dia adalah kiper gitu atau pemain belakang atau dia playmaker gitu ya. Jadi akan berbeda nanti eh, perhitungan aktivitas fisiknya. Jadi seorang kiper itu kan biasanya pergerakannya nggak sebanyak playmaker gitu kan. Atau pemain belakang juga biasanya pergerakannya tidak sebanyak playmaker atau bahkan pemain sayap gitu kan. Jadi di situ pentingnya kita menandai cabang olahraganya maupun nomor. Bahkan di eh, sepeda ya, sepeda itu juga nomornya berbeda-beda kan, ada yang mountain bike, ada race jalanan itu ya. Kemudian ada yang BMX, ada trek. Nah, itu semua juga punya spesifikasi yang berbeda. Nah, selanjutnya adalah durasi dalam tim karena ini sudah confirm sekali semakin lama seorang atlet itu berlatih, bergabung dengan sebuah tim, bahkan dia mengikuti kompetisinya sering, ya, bahkan mungkin klubnya sudah banyak riwayatnya, itu biasanya memang performa tubuhnya menjadi lebih bagus. Tapi belum tentu kualitas kesehatannya paling bagus juga ya, itu belum tentu. Tapi biasanya berhubungan dengan VO2 max atau penanda performa lain yang berhubungan dengan cabang olahraga tersebut, gitu ya. Jadi semakin lama dia berlatih, semakin bagus biasanya performanya. Nah, sehingga ini penting kita lakukan. Dan semakin sering mengikuti kompetisi, itu juga berhubungan dengan prestasi. Dan semakin istilahnya apa, senior ya, semakin veteran dia dalam bergabung sebuah tim, artinya berganti-ganti tim gitu ya, itu juga akan semakin bagus mental kompetisinya gitu ya. Jadi itu perlu kita data. Kemudian yang berkaitan dengan riwayat penyakit itu biasanya yang sangat erat kaitannya dengan atlet adalah cedera kepala, cedera otot gitu ya. Dan kemudian kalau pada atlet perempuan itu ada sesuatu yang biasanya kita tanyakan secara spesifik terkait dengan sindrom FAT atau Female Athlete Triad gitu. Jadi berbagai masalah kesehatan yang berhubungan pada atlet biasanya diawali dengan ketidakseimbangan energi yang terus-menerus, akhirnya membawa dia pada permasalahan kesehatan lain seperti osteopeni, kemudian menstruasi dysfunction, kemudian bahkan sampai ke mental health juga gitu ya. Nah, ini perlu ditanyakan. Nah, selain hal tersebut, nanti kalau kita menangani atlet paralimpik, atlet disabilitas itu juga perlu kita tanyakan disabilitas dia itu kenapa. Misalkan apakah dia mengalami kecelakaan ya sehingga diamputasi atau memang itu bawaan lahir atau seperti apa. Jadi itu juga perlu kita tanyakan karena
nanti kondisi disabilitas itu juga akan menentukan kondisi perhitungan kebutuhan gizi seseorang atau atlet tersebut, gitu ya. Oke, kemudian hal lain yang perlu kita tanyakan dan ini berkaitan dengan dietary assessment juga yang mungkin perlu kita tambahkan ya pada atlet. Jadi ini saya fokus pada yang saya kotak-kotak ya. Bukan berarti yang nggak saya kotakin itu nggak dilakukan. Yang tidak saya kotakin artinya itu biasa dilakukan di semua populasi. Gitu ya. Yang saya kotak berarti yang saya highlight, saya tekankan dilakukan pada atlet. Ya, yang ini adalah obat suplemen yang dikonsumsi. Ingat, besok saya akan sampaikan ya di pertemuan tentang sport food, suplemen dan doping itu ya. Nah, hampir 80% atlet itu memang memakai suplemen gitu ya. Entah itu suplemennya bentuknya multivitamin ya, entah itu apa namanya dalam bentuk ergogenic aid ya. Ergogenic aid itu apa saja sih Bu? Ya besok saya terangkan gitu ya. Sehingga kalau kalian besok saya terangkan tahu golongan ergogenik itu apa saja, maka pada saat menggali data ini setidaknya kalian sudah tahu jawaban apa yang kalian butuhkan untuk bagian ini. Gitu ya. Jadi tidak hanya sekedar multivitamin saja, tapi juga ada golongan ergogenic aid. Bahkan nanti kalau kalian belajar doping, ya, nah kebetulan Ibu sekarang apa namanya menjadi bagian tim Indonesia Anti Doping Agency, ya. Dan ini juga kemarin barusan dari Malaysia untuk pertemuan tingkat apa namanya ASEAN, ya, yang ASEAN itu berarti Serado gitu ya di Malaysia yang pengembangan riset ya yang berkaitan dengan doping. Nah, itu juga sesuatu yang harus kalian pahami gitu. Nah, apalagi nanti bicara riwayat cedera gitu. Karena cedera ini juga berhubungan dengan obat-obatan yang dia pernah konsumsi gitu ya. Kita harus melek juga mana jenis obat-obatan yang diperbolehkan, mana yang tidak. Itu dipelajarinya semuanya di doping. Nanti kalau yang ingin serius belajar doping, biasanya nanti akan lebih kalau kalau besok itu dasar saja ya. Nanti mungkin di materi dasar gizi olahraga saya akan menambahkan materi tentang kok dasar gizi olahraga. Gizi olahraga lanjut gitu ya. Saya akan menambahkan tentang doping ya di sana yang lebih detail. Kalau kalau besok memang kalian cukup tahu dulu doping itu apa ini itu apa gitu ya. Cuman nanti in detail kalau mau tahu itu di gizi olahraga lanjut. Oke. Nah, kemudian selanjutnya adalah aktivitas fisik gitu. Kenapa aktivitas fisik ini penting? Ya, karena atlet itu kadang tidak ada yang masih sekolah, ada yang bahkan eh, sudah bekerja juga ada gitu kan. Ada yang memang atlet murni gitu. Nah, sehingga perlu kita tanyakan lebih komprehensif beberapa aktivitas yang dia lakukan sehari-hari. Nah, terkait dengan aktivitas fisik yang berhubungan dengan latihan, itu juga harus kita tanyakan lebih detail ya. Jadi jenis latihannya apa, frekuensinya bagaimana, durasinya gitu ya. Terus itu semua berhubungan dengan bagaimana nanti kita menghitung kebutuhan gizi yang disesuaikan dengan latihan atau yang disebut dengan nutrition periodization atau periodisasi gizi pada atlet. Nah, ini perlu. Nah, kemudian isu terkait dengan berat badan itu belum saya kotakin ya, tapi nanti ini menjadi penting sekali, terutama pada kelompok-kelompok atlet yang berhubungan dengan kelas berat badan. Nah, nanti atletnya itu apa saja sih Bu yang ada penyesuaian kondisi perubahan berat badan, nanti kita pelajari juga lebih lanjut di gizi olahraga. Lanjut gitu ya. Oke, baik. Nah, kemudian dalam proses anamnesis kita juga tidak boleh melupakan sebuah daily rutin pada atlet yang berkaitan dengan makan, ya. Itu juga harus kita tanyakan, kita gali bagaimana pola makan dia selama latihan,
Ya, kadang-kadang pada saat latihan atlet-atlet itu kebanyakan tuh tidak peduli dengan cairan atau tidak peduli kalau dia sebenarnya butuh defueling gitu. Atau ada yang peduli gitu. Atau ada yang peduli. Jadi itu perlu kita tanyakan. Kemudian selama pertandingan. Nah, selama pertandingan juga hampir sama. Ada yang tidak peduli, ada yang peduli. Tapi biasanya kalau pertandingan itu ada sesuatu yang ditambahkan. Contoh, saya biasanya kalau tanding bawa pisang. Saya biasanya kalau tanding bawa madu. Saya biasanya kalau tanding bawa air gula Jawa misalkan. Nah, pola-pola seperti itu perlu kita tanyakan. Ya, termasuk setelah pertandingan saya biasanya minum susu coklat gitu. Bahkan Bahkan kalau kalian mendampingi 24 jam atlet nanti tahu praktek-praktek unik yang mereka lakukan, eh, yang kadang dari yang ilmiah sampai yang tidak ilmiah gitu ya, tentang makanan gitu. Ada sebuah atlet itu yang mindset ibunya kalau mau tanding malamnya harus makan holistik gitu. Holistik ya, jadi stik daging gitu. Ada seperti itu. Kemudian eh, ada atlet yang kalau mau pertandingan itu harus bawa minuman yang sudah didoakan kiai, itu juga ada gitu ya. Jadi macam-macam apa namanya pola-pola yang berhubungannya dengan makan lah ya di dalam pertandingan itu. Kemudian yang setelah pertandingan tadi saya sampaikan ada yang minum susu coklat, atau mungkin minuman-minuman lain yang merasa memang menjadi habit mereka. Dan yang bagian akhir adalah kebiasaan konsumsi cairan. Jadi betul mereka bawa air pada saat pertandingan, latihan gitu ya. Tapi cuman air saja, dia nggak pakai sport drink, nggak pakai apa namanya minuman isotonis gitu ya. Jadi ini yang juga harus kita ketahui, kita catat dan nanti akhirnya menjadi bahan kesimpulan kita bagaimana kita harus memperbaiki atlet tersebut ya. Oke. Nah, selanjutnya selain beberapa riwayat tadi, eh, maka metode yang bisa kita pakai untuk assessing food intake itu ada 1, 2, 3, 4, 5, ada 5 gitu ya. Ada eh, diet record, ya food record maksudnya ya, ada 24-hour dietary recall, ya jadi ini yang 24 jam. Kemudian food frequency questionnaire, gitu ya, FFQ, maupun SKFFQ ya, yang semi kuantitatif dan yang terakhir adalah Comstock gitu ya. Nah, bagaimana kita mengimplementasikan ya berbagai metode uh, food intake ini ya, assessing food intake ini dalam dunia atlet gitu ya. Nah, oke, sebentar. Kita akan bahas satu persatu ya. Yang pertama agak-agak di skip nggak apa-apa ya, agak loncat nggak apa-apa. Tadi kan urutannya harusnya food record dulu ya. Nggak apa-apa ya. Ini kita ke recall dulu. Recall 24 jam. Jadi dalam melakukan recall 24 jam, saya itu melakukan modifikasi. Sebenarnya tidak eh, cara nanyanya sama, 24 jam mundur gitu ya, itu sama. Tapi di situ itu saya tambahkan tiga kolom ya. Yang pertama, kalau makanan itu tuh dia pengolahannya apa, kalau ada merek tertentu mereknya apa, itu kita berikan catatan di situ. Kemudian kalau kita tahu mereknya apa, kita tambahkan di situ deskripsi komposisi makanan dan minuman. Sama kita kasih keterangan apakah makanan yang dikonsumsi itu dibeli di luar asrama ataupun hotel ataupun tempat dia camp gitu ya, atau di memang yang disediakan dari asrama atau campnya itu ya. Jadi kita nanyanya sih sama nama eh, itu ya, cuman ada beberapa informasi yang kita tambahkan di situ. Kenapa? Supaya memudahkan nanti tim pada saat memasukkan ke dalam Nutrisurvey atau analisis data. Kalau dia minum sport drink itu sport drink yang merek apa? Dia minum whey protein itu whey protein yang merek apa gitu ya. Jadi nanti kita bisa sesuaikan uh, penginputannya di dalam Nutrisurvey. Ya.
Nah, yang menarik di dalam melakukan 24 jam recall ini, kalau secara epidemiologi gizi, ya, yang pakai pendekatan ilmu epidemiologi gizi, eh, validasi dan reliabilitas untuk dietary assessment itu kan 3 kali dalam seminggu, ya kan? Jadi secara random plus yang satunya itu apa namanya hari liburnya atau hari liburnya gitu kan. Nah, bagaimana dalam konteks atlet dalam mengimplementasikan uh, recall 24 jam ini, berapa hari sebenarnya yang harus dilakukan? Pertama yang harus kalian tahu adalah kembali ke pola latihan dia. Ya kan tadi ada pertanyaan di depan aktivitas fisiknya dia gitu ya. Pada kelompok usia pelajar SMP misalkan itu program latihannya biasanya cuman sekali sehari ya atau 3 kali per minggu. Nah, sehingga kalau dia sehari sekali atau 3 kali per minggu, maka apa namanya dalam rangka menentukan berapa lama kita harus cek ketika dia latihan ringan, latihan sedang dan latihan berat itu seberapa banyak perbedaan makan dia karena pasti berbeda. Nah, apalagi kalau sudah bicara elit atlet ya, yang latihannya sudah 2 kali sehari dan itu setiap hari paling restnya itu Rebu Minggu gitu ya. Rebu itu sore nggak latihan, Minggu libur gitu. Ya sore nggak latihan, Minggu libur. Nah, yang seperti ini maka kita harus melakukan eh, recall 24 jam berdasarkan apa namanya intensitas latihannya. Jadi pada saat dia latihan ringan kita akses. Pada saat dia latihan sedang, kita akses. Pada saat dia latihan berat, ya kan, latihan berat kita akses. Dan yang keempat adalah pada saat dia rest. Ya, jadi itu di assess. Nah, bagaimana jika ternyata contoh nih pada saat ibu melakukan pendampingan di atlet sepeda, ternyata dalam 1 minggu program si pelatih itu memprogram latihan pada atlet ini di cabang olahraga root itu punya 5 different intensity. Di sepeda itu cabang olahraga yang lain ada 4 different intensity training. Nah, tadi kalau yang 4 berarti 4 program ditambah libur 5. Nah, kalau yang 5 program 5 different intensity ini berarti 5 ditambah 1, 6. Ya kan? Nah, sehingga dasar kita menetapkan itu tidak 3 hari seperti memakai dasarnya EPIC gizi, tetapi berdasarkan program latihan intensitas yang diambil oleh pelatih kepada atlet di cabang olahraga tersebut. Gitu ya. Lah berarti seminggu dong Bu, kalau gitu di atlet, kalau yang elit iya betul. Bisa jadi seminggu untuk atlet itu sehingga baru kita ketemu data valid itu kalau sudah 20 apa namanya 1 minggu. Mengapa demikian Bu? Bayangkan kalau pas saat Anda melakukan recall hanya 1 kali 24 jam, ternyata recall yang kalian lakukan itu pas kemarin mereka latihan ringan. Pasti akan underestimate hasilnya, ya kan? Atau pas saat kalian latihannya berat sekali, bisa jadi nanti malah overestimate sehingga kita perlu potret dia dalam seminggu itu seperti apa, gitu. Atau malah jangan-jangan yang paling mengerikan misalkan dia sebenarnya dalam kondisi rest, tidak beraktivitas fisik, tapi makannya besar. Nah, ini jadi kenapa kita tetap memerlukan data berapa hari yang kita pakai untuk recall tergantung intensitas latihan yang diprogramkan pada atlet tersebut oleh pelatih. Gitu ya. Oke, baik. Nah, selanjutnya ini adalah kita langsung ke Comstock ya ini. Oke, nggak apa-apa deh lompat, nggak apa-apa. Food waste monitoring. Nah,
Food waste monitoring atau Comstock itu bisa dilakukan dengan catatan bahwa atlet itu diasramakan, sehingga memang dia mengakses makanan yang sama. Ya kan? Itu syarat pertama. Syarat kedua adalah kita melakukan dan menetapkan pola menu, porsi dari setiap komposisi menu itu, dan melakukan either itu penimbangan ataupun pemorsian pada setiap makanan yang disajikan kepada atlet. Jadi ada prasyarat nih, prasyarat yang harus dipenuhi saat melakukan Comstock. Ya. Nah, bagaimana formulir yang bisa kita siapkan? Ya formulir Comstock gitu. Nah, cuman ini adalah salah satu formulir Comstock yang dipakai saya untuk melihat sarapan pagi. Ya, ini sarapan pagi. Kemudian kita cek sarapan pagi itu polanya di training center ini seperti apa. Oh, ternyata sarapan paginya diberikan komposisinya adalah roti, sereal, RG itu roti gandum ya maksudnya. Sereal, pisang, susu gitu. Nah, sehingga tadi syarat pertama terpenuhi. Dia diasramakan, saya tahu apa yang diberikan, ya kan, dan saya tahu porsinya berapa. Nah, baru karena atletnya banyak di dalam satu training center, bisa jadi 30 atlet, bahkan kalau di PPLP itu bisa sampai 80 atlet gitu kan. Nah, maka kita pakai atlet 1 sampai dengan atlet kesekian, kita beri nama di situ, kita tinggal centang ya atau diberi tanda kali gitu pada bagian mana dia menghabiskan makanannya. Gitu ya. Nah, ini tinggal kita klik 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 klik, kita catat dan dia memang makan di ruang makan, kita tinggal lakukan pengamatan ya. Ini yang apa namanya, food waste monitoring atau Comstock. Ya. Nah, kalau tadi dimakan pagi ya, ini salah satu contoh dimakan siang ataupun malam. Jadi sumbernya di sini ada karbohidrat ya. Pola menunya kayak apa dia? Oh, ternyata dikasih karbohidratnya satu jenis, protein hewaninya dua jenis, protein nabatinya satu jenis, sayuran, buah, jus, dan yogurt misalkan. Jadi ini pola menu yang diberikan pada saat makan siang maupun malam. Nah, kita tinggal cek karbohidratnya habis. Oh, protein hewaninya yang pertama cuma 50%, protein yang kedua 25% gitu kan. Nabatinya nggak habis, sayurnya nggak habis gitu ya, buah habis, jus habis, yogurt habis misalkan. Nah, kita tinggal ngasih tanda di situ. Nah, nomor 1, 2, 3 ini tergantung jumlah atletnya gitu ya, jumlah jumlah atletnya ada berapa. Jadi nanti satu paket satu number ini untuk satu atlet ya. Oke. Kemudian nah, ini yang food record ya. Food record ini memang saya tidak pakai untuk keseluruhan makan atlet ya, karena kan kalau di asrama sebenarnya kita bisa pakai Comstock tadi. Nah, kapan food record ini diimplementasikan? Biasanya memang bukan dia yang record ya, record dalam arti yang nulis, karena atlet kalau disuruh nulis tuh rempong dia, tetap kita yang melakukan pencatatan itu. Adalah khusus pada on the go snack maupun makanan selingan. On the go snack adalah makanan yang dikonsumsi atlet pada saat dia berlatih. Ya, kadang pada saat berlatih bisa jadi kita mendampingi, kadang tidak. Nah, ya kan? Nah, pada saat kita mendampingi, kita yang mencatat atlet A, B, C, dia makan apa aja, minum apa aja pada saat dia berlatih. Tapi kalau pada saat kita tidak mendampingi, nanti sepulangnya ditanya, tadi pas latihan kamu makan apa aja? Gitu. Semi wawancara sih ya, tapi apa namanya, just in time gitu ya, langsung pada saat dia selesai, bukan nanti-nanti lagi. Kalau nanti-nanti lagi maksudnya ke recall gitu ya, gitu. Jadi langsung pada saat dia.
biasanya yang seperti ini Ibu lakukan di atlet sepeda itu setelah dia pulang dari latihan, dia kan mengukur berat badan sama tensi. Nah, pada saat momen itulah kita langsung tanyakan apa yang dia konsumsi pada saat tadi berlatih. Kenapa Bu Mirza itu ditanyakan langsung? Karena pertama, terutama pada atlet-atlet endurance, dia itu kan dibawakan bekal banyak ya. Ada pisang, ada kurma, ada madu, ada sport gel, ada sport bar, ada sport drink. Nah, yang dibawakan ini dia masuk berapa gitu. Sport drink dia cuma masuk misalkan 1 liter misalkan. Sport bar dia masuk 3, pisang saya masuk 2, kurma masuk 5. Nah, itu kita tanyakan. Ya, kita tanyakan. Ya, jadi ini yang maksudnya record, tapi sebenarnya yang menulis kita gitu ya, bukan dia gitu yang mencatat langsung. Oke. Nah, kemudian semi quantitative food frequency ya. Jadi SQFFQ ini penggunaannya sebenarnya in general bisa dipakai untuk melihat kualitatif maupun kuantitatif, ya kan? Tapi bisa juga untuk nge-backup, ya. Bisa kalau kita penelitian, saya sih selalu menyarankan ke anak-anak pakai SQFFQ gitu. Tapi kalau mau long term pakai yang tadi recall 24 jam, artinya kita kalau kalau long term artinya kan kita ngambil datanya meskipun observasional cross sectional kan dia harus lama di situ kan, harus seminggu gitu ya. Itu kan biasanya nanti pertimbangan pertimbangan cost ya, apa namanya biaya, maka dipilihlah SQFFQ. Tapi yang paling bagus memang recall 24 jam gitu ya. Dan itu bisa 5 hari ataupun berapa hari. Nah, kebanyakan mahasiswa saya arahkan pakai SQFFQ saja gitu ya, biar praktis gitu. Meskipun harus tahu ada kekurangan dan kelemahannya. Nah, tapi Ibu sendiri biasanya SQFFQ ini eh, karena tadi misalkan atlet sudah di dalam asrama, saya bisa pakai Comstock ya kan, untuk kemudian yang untuk sehari-harinya food record untuk yang makanan on the go dia misalkan. Nah, biasanya saya 1 bulan sekali itu menggunakan SQFFQ juga, tapi khusus makanan yang di luar asrama. Ya, jadi saya bikin daftar nih, ya, saya bikin daftar golongan makanan Kak pokok itu jajanannya tuh apa aja, misalkan. Bagaimana Bu Mirza menetapkan nama makanan ini? Nah, ini biasanya kalau kita sudah nempel sehari-hari sama atlet, kita tahu kok kebiasaan makan dia itu di seputaran apa aja. Apalagi kita tahu lingkungan di situ itu lingkungan apa saja gitu ya. Nah, itu kita bisa tahu. Nah, sehingga contoh ini yang sudah Ibu kembangkan, ya ini kita pakai untuk atlet-atlet PPLP, atlet-atlet SKO, dan SLOM PM. Jadi untuk kategori atlet remaja, ya atlet remaja. Jadi biasanya jajan-jajan mereka itu makanan pokok tuh golongannya kalau nggak bubur ayam, cangkik, ketoprak, ya kue tiaw goreng, mie ayam bakso, mie goreng Indomie, mie ramen, mie rebus, Indomie, nasi goreng dengan berbagai variannya, nasi kucung, nasi uduk, seblak. Nah, itu kita kelompokkan. Nanti demikian halnya di bahan makanan yang lain, contoh yang sumber protein hewani apa saja, sumber protein nabati apa saja. Nah, nanti kita tanya, kemarin dalam sebulan kamu jajan bubur ayam berapa kali? Kamu jajan ketoprak berapa kali? Kamu jajan mie goreng berapa kali? Yang paling sering dalam setiap minggu selalu ada, biasanya itu pertanyaan berkaitan dengan mie goreng Indomie sama yang rebus itu hampir semua. Kemudian nasi goreng, wah itu banyak sekali yang masih frekuensinya muncul mingguan gitu ya. Nah ini salah satu contoh, tapi sebenarnya bisa juga dipakai untuk makanan in general, artinya di luar jajanan itu juga bisa. Nah selanjutnya, selanjutnya ini ini sesuatu yang Ibu lakukan ya, tapi tidak Ibu sebutkan di depan ya tadi. Yang food wagging, kenapa tidak Ibu sebutkan di depan?
Karena kalau kita memang mau menimbang makanan ini, itu satu tok syarat kondisinya. Selain yang tadi udah Ibu sebutkan di Comstock, atletnya nggak banyak. Gitu. Atletnya nggak banyak. Ini ketika Ibu nanganin cuma 8 atlet. Jadi Ibu benar-benar bisa nimbang makanan mereka. Nanti before meal, after meal-nya enak gitu ya, tepat banget, pasti tepat banget. Cuma kalau atletnya udah di atas 10, 15, 30, 80 ini nggak mungkin dilakukan. Jadi ini sekedar biasanya ya pakai Comstock tadi yang paling apa namanya relevan bisa dilakukan. Ya, ini saya tambahkan aja food bagging, tapi ini secara aplikatif bisa kita lakukan dengan catatan memang pada saat atletnya nggak banyak gitu. Oke. Selanjutnya, nah terkait food waste monitoring, berhubungan juga kemarin Ibu dengan food photographic gitu. Pada saat teknologi sudah mendukung, Comstock itu dibarengi dengan food photographic. Apa yang dimaksud dengan food photographic? Ini juga sudah berkembang cukup lama sejak gadget itu ada, HP berkamera bagus sudah ada ya. Jadi tadi food waste-nya persyaratan sudah Ibu sampaikan, ya kan? Gimana supaya ini bisa berjalan dengan baik. Berarti kan setiap atlet sudah ada namanya ya di mejanya seperti ini. Jadi setiap atlet itu sudah kita program memang. Jadi di sini ada namanya berapa persen karbohidrat, protein, lemak, karbohidrat, lauk hewani, nabati, sayur, buah dan seterusnya. Itu semua sudah ada. Nah, food photographic ini sebenarnya hanya ngebantu kita merecord data. Artinya sisa makannya kita foto, itu baru nanti dari foto-foto itu kita input ke dalam formulir ataupun apa namanya platformnya apa isian data kita gitu ya. Itu bisa kita lakukan. Jadi ini fotografik ini maksudnya mendukung kita dalam mempermudah kita dalam pengambilan data. Karena kalau atletnya udah banyak, kita nyatetin satu persatu, ya itu memang akan time consuming gitulah untuk mencegah itu. Udah kita foto-foto aja, nanti terus baru kita input tuh bisa nanti gitu. Nah ini salah satu contoh ilustrasi ada piring yang habis, ada piring yang sayurnya nggak habis, lauk hewaninya masih bersisa, mashed potato-nya masih bersisa. Ini ada piring yang sayurnya sisa sedikit, karbohidrat kan kita kasih 2 jenis karbohidrat ya, karbohidrat yang mashed potato-nya tidak tersentuh. Ya, jadi dia cuma makan karbohidratnya setengah gitu ya. Jadi sayurnya nggak habis dan seterusnya. Jadi ini membantu kita menetapkan, kita bisa lihat ini tempatnya siapa sih yang habis nanti dari data seperti ini. Oke. Selanjutnya ya. Ini salah satu Comstock yang Ibu lakukan di atlet juga ya. Salah satu gambar yang lain. Ini ada yang sayurnya nggak habis, ini 90% habis, ini 70% habis, bisa dilihat tuminya masih utuh gitu ya. Ini nggak habis sama sekali, nggak disentuh semuanya gitu. Ini ada yang 90% habis, nah ini yang 50% habis makanannya dieker-eker gitu ya. Nah, ini kondisinya. Jadi apa namanya? Ya atlet itu begitu. Ada yang nggak suka sayur, ada yang nggak suka semua yang disajikan. Oh, gitu. Ya, pokoknya macam-macam. Nah, ini Comstock itu begitu. Nah, dari Comstock ini nanti kita bisa mengolah data tersebut. eh, Sebenarnya atlet itu menyukai menu kita atau tidak gitu ya. Dan selain itu, dokumentasi sisa makanan itu juga dapat memberikan informasi apakah atlet ini jajan makanan di luar atau enggak gitu. Ya kan? Jadi nanti sisa makanan saat hari latihan, pertandingan, puasa, bahkan di base camp, on traveling itu dapat kita analisis bersama. Dan kita lihat di sini nasi merah itu yang habis 67%. Artinya masih ada 33% itu yang tidak pernah menghabiskan gitu ya, tidak pernah menghabiskan. Berarti nasi merah ini masih menjadi
tantangan buat ahli gizi untuk menyadarkan atlet-atlet itu supaya biasa mengkonsumsi nasi merah. Kalau nasi putih itu 80% disukai, gitu ya, 80% disukai. Kemudian bihun goreng, nah ini 40% yang lainnya nggak begitu suka sama bihun. Nah ini kebetulan menunya yang ini ya, orek, telur dan wortel, kemudian nugget, ya, itu bisa 50% lebih yang suka kalau untuk yang perlauan ya. Nah ini contohnya seperti ini. Nanti kita bisa punya kesimpulan, oh atlet ini nggak paham ya nasi merah itu bagus ya. Kalau gitu kita edukasi lagi supaya dia bisa mau meningkatkan konsumsi nasi merah misalnya. Ya. Nah, ini situasi yang lain. Kalau yang tadi ceritanya di training centernya PSSI, di mana dia ada di hotel. Nah, kalau ini di asrama atlet di Asifa di Malang, asrama atlet SMP SMA, modelnya lain lagi gitu ya. Jadi, tapi prinsip penilaian Comstocknya sama. Jadi, setiap eh, setiap apa namanya, Plato itu ada namanya dan setiap nama itu sudah dihubungkan data di dalam buku ini yang ada pencatatannya ini namanya siapa namanya siapa namanya siapa. Terus setelah selesai makan kita langsung pindahkan. Ya, kita langsung pindahkan. Jadi waktu di sini kita nggak pakai food photography karena atletnya 180. Atletnya 180. Jadi kalaupun pakai foto akan habis banyak. Sehingga pada waktu itu ahli gizinya yang nungguin makan per row meja begini. Begitu selesai langsung dicatat, 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 dicatat. Nah, karena waktu itu ini untuk kepentingan disertasi ibu sih waktu ini ya, waktu itu. Oke. Nah, selanjutnya setelah perhitungan kebutuhan makanan, ya, perhitungan kebutuhan makanan, ya betul, assessment dietary terkait makanan, sekarang ke cairan, gitu ya. Bagaimana terkait cairan ini salah satu ilustrasi kegiatan ahli gizi ketika mendampingi anak-anak sepak bola di Ragunan, ya. Itu eh, eh, kenapa kenapa ini tim ibu sampai membuat larutan isotonik gitu ya dari Pocari powder gitu karena memang hasil asesmen kita anak-anak ini kalau latihan itu cuma membawa 1 galon ini ya 1 galon ini kan berarti cuma 19 liter ya kan 19 liter ini dipakai ber 26 atlet. Bisa kalian bayangkan 26 atlet dibagi 19 liter. Berarti kan satu orang nggak nyampe 1 liter kan? Satu orang kan nggak nyampe 1 liter. Nah, sekurang itulah asupan mereka. Nah, maka kita perlu edukasi tidak hanya terkait jumlah, tapi jenisnya juga. Jadi kita bantu mereka dengan apa namanya memenuhi kebutuhan cairan dengan isotonic drink, gitu ya. Nah, ini salah satu aktivitas tugas dan peran kita dalam asupan. Nah, bagaimana Bu Mirza menilai asupan cairan? Itu sebentar. Nah, ini dulu. Nah, itu menggunakan eh, pada saat dia latihan, ya, pada saat dia latihan, karena tadi Ibu ngomong pada saat dia latihan, itu kita catat namanya siapa saja. Jadi ini mirip dengan record ya. Sama tadi kan kita pakai food record ya, tapi ini lebih ke arah cairannya. Air mineralnya apa, airnya apa saja ini. Jadi nanti ini bisa diisikan. Yang paling pokok kan air mineral dan bukan Pocari saja sih sebenarnya isotonic drink misalkan ya. Kemudian mungkin dia minum M150, Kratindeng atau minuman berenergi lain gitu nanti bisa kita tambahkan di sini ya. Sehingga nanti kita bisa lihat total asupan cairan dia pada saat latihan itu seperti apa. Ya, ini cara mencatat asupan cairan pada saat latihan. Jadi pakai pendekatan fluid record. Jadi tidak kalau kuesionernya food record ya namanya ya. Tapi ini pakai fluid record gitu ya. Nah, kemudian kalau kita pakai yang namanya SQFFQ ya, itu Ibu mengembangkan yang namanya semi kuantitatif fluid frekuensi gitu. Kalau yang tadi kan semi kuantitatif food frekuensi ya kan. Kalau ini yang fluid frekuensi. Nah, yang Ibu kembangkan itu tetap golongan yang di sini yang Ibu kotakkan merah ini
adalah penggolongan minuman berdasarkan izin edar Balai POM. Jadi ada air putih atau air mineral, susu, susu fermentasi dan turunannya, susu kedelai, teh, minuman kemasan, kopi, coklat, karbonasi, energi, penyegar, rempah, sari kacang hijau, jus buah, minuman rasa buah, minuman sari jeruk, sirup, minuman isotonis bervitamin, minuman vitamin C, minuman beralkohol. Jadi ini golongan yang memang dikelompokkan berdasarkan Balai POM. Nah, kemudian kita tetapkan saja, tidak masalah URT per volumenya, gitu ya. Jadi nanti ketika bertanya tinggal kita arahkan, gitu. Misalkan kalau air putih itu 1 gelas 200 ml, kamu habis berapa kemarin? Ya 5 lah, ya 10 lah, misalkan gitu ya. Nah, nanti kita bisa ngasih keterangan di sini, kemudian frekuensinya berapa kali per minggu. Nah, dari data ini nanti kita bisa mendapatkan data asupan. Ya, oke. Nah, nanti bisa dapat rekapan seperti ini. Nah, dapat data rekapannya seperti ini. Atlet bulu tangkis, kebetulan ini cabang olahraganya ada 2 yang saya tampilkan ya, bulu tangkis sama tenis meja. Atlet bulu tangkis itu kebiasaan konsumsi minum air mineralnya itu rata-rata 3.000 gitu. Kemudian susu, golongan susu 400 dan seterusnya. Minuman karbonasi cukup tak berkarbonasi 1.200. Jadi minuman pilihannya yang tak berkarbonasi. Nah, total dia minum itu 5.200 per hari. Ya kan? Kemudian tenis meja. Tenis meja ternyata in total dia 3.800 mililiter per hari. Nah, ini sehingga nanti kita juga Ibu tuh bisa punya data cabang olahraga mana yang kebiasaan minumnya bagus sama yang kurang bagus. Itu punya datanya. Biasanya atlet-atlet apa namanya yang pola latihannya memang di dalam ruangan itu kadang-kadang konsumsi dan bukan endurance ya. Bukan endurance itu kadang-kadang konsumsi cairannya memang tidak sebanyak atlet-atlet yang bertanding atau berlatih outdoor ya dan itu endurance. Oke, baik. Nah, kemudian eh, menginterpretasikannya ya, nanti kita punya cara perhitungan kebutuhan cairan ya. Kebutuhan cairan pada saat atlet latihan itu kita menggunakannya yang ini tadi ya. Pakai aturannya ACSM, American College of Sport Medicine. Jadi penata laksanaannya kan sebelum latihan fisik ada, saat latihan fisik juga ada. Jadi kalau dilihat kan di sini latihan kurang dari 1 jam, konsumsinya air putih saja. Tapi begitu lebih dari 1 jam, konsumsinya sport drink. Berapa banyak yang bisa kita berikan kalau kita merujuk pada hidrasi kemarin sudah Ibu terangkan kan ya, itu kurang lebih prinsipnya sama seperti itu. Jadi di pengukuran status hidrasi kemarin sudah Ibu sampaikan. Nah, sehingga nanti kita bisa punya profil seperti ini. Jadi atlet, ini kebetulan atlet sepak bola, pada saat bertanding, 13 atlet bertanding itu konsumsinya 5.400. Yang cadangan itu lebih sedikit, 12 orang atlet cadangan itu 5.000-an. Anggap ini 5.500, ini 5.000. Kemudian yang cedera ada 4 nih, dia berarti nggak bertanding, nggak berlatih juga. Itu konsumsinya lebih rendah di 3.700. Yang sakit, ya, yang sakit benar-benar sakit absen gitu ya 3.100. Nah, ini nanti kita bisa punya profil seperti ini gitu ya. Bagaimana kebutuhan cairan pada atlet. Nah, ini kalau pergolongannya tadi. Ya. Oke, baik. Ini cara menyajikan datanya. Dan ini yang sepeda, sepeda kalau tadi itu yang di sepak bola, ini yang di sepeda total kebutuhannya bisa sampai 8.500. Semakin panjang durasi latihan, semakin besar kebutuhan cairannya. Ya, jadi kalau di rata-rata di 7.500. Memang bisa Bu kita memenuhi 7.500 ml cairan per hari, ya harus diprogram gitu. Di programnya benar-benar dalam sehari itu
ditata betul ya, dari pagi 1 gelas misalkan, latihan berapa bidon. Bidon itu memang tempat minum atlet itu biasanya 1 bidon 750 mili gitu kan. Nanti makan siang dia berapa, sore, makan malam sebelum tidur, cairan tambahan air mineral itu sudah kita setting 1.500 mili itu harus habis gitu ya. Nah ini memang harus diprogram. Oke, kita lanjut ya di isu yang berkaitan dengan nutrition assessment. Yang pertama adalah misreporting. Tadi salah satu misreporting itu kalau kita menetapkan harinya itu apa namanya salah gitu. Tadi harusnya kita memotret ada latihan ringan, sedang, berat, tapi kita nilalah motretnya pas ringan aja. Nah itulah kadang-kadang misreporting yang terjadi pada saat kita melakukan assessment dietary. Kemudian snacking. Ya, isu yang berkaitan snacking ini juga sering terlewat karena dianggap sebuah apa namanya makanan yang penting nggak penting gitu, atau kadang-kadang jajanan-jajanan ya yang begitu banyak dia konsumsi di luar, apalagi di sekolah yang dia tahu itu nggak boleh tapi nggak dilaporkan. Dan ini juga berhubungan dengan openness in reporting. Nah, biasanya kalau yang openness in reporting ini berkaitan dengan doping, berkaitan dengan suplemen yang dilarang dan yang diperbolehkan, berkaitan dengan misalkan penggunaan obat-obatan yang berhubungan dengan pengelolaan berat badan dan makanan gitu ya, itu juga kadang-kadang tidak tersampaikan. Nah, ini tentunya kita harus aware itu. Kalau kita aware, tahu, berarti pada saat proses anamnesis itu kita gali betul gitu. Kita kita kejar betul dan kita sesuaikan gitu. Jangan sampai isu ini terjadi di dalam proses kita mengambil data. Gitu ya. Kemudian dietary assessment versus clinical testing. Nah, kalian jangan khawatir bahwa program gizi itu sebenarnya real sekali berhubungan dengan perubahan-perubahan tanda biokimia maupun klinis pada atlet. Kalau kita nggak percaya pada data ini, atau mungkin kita salah melakukan pengambilan tindakan, maka itu fatal. Fatalnya apa? Trust mereka terhadap kinerja kita akan turun. Contoh ya, contoh ini memang sudah Ibu implementasikan. Dietary assessment dia itu asupan cairannya jelek. Temuannya adalah tekanan darah dia selalu tinggi, terutama pada atlet-atlet apa namanya yang jarang minum atau kebiasaan minumnya jelek pada saat berlatih. Ini sudah Ibu publish juga kok penelitian ini di Jurnal Indonesia terkait dengan asupan cairan, status hidrasi, dan tekanan darah. Jadi itu terjadi. Akhirnya Ibu lakukan penelitian itu kita treatment. Jadi hidrasinya diperbaiki betul. Ternyata si tekanan darah ini bisa menjadi turun sistoliknya gitu ya. Nah, sehingga confirm bahwa dietary assessment kita yang berkaitan dengan cairan itu kalau misalkan dia rendah maka akan berhubungan dengan tekanan darah dan recovery yang tidak baik. Tekanan darah yang tinggi selesai berolahraga itu berarti recovery-nya nggak baik. Recovery yang nggak baik berhubungan dengan hidrasi yang tidak diselesaikan dengan baik gitu ya. Jadi itu kekuatan kita. Kita lakukan dengan benar pasti itu ada hubungannya. Apalagi makanan. Apalagi perkara makanan gitu. Jadi kita harus mampu menunjukkan bahwa misal aku tuh memprogram kamu makan sekian-sekian, ini nih supaya persen lemakmu tuh turun. Gitu. Ini saya kasih contoh pada saat saya mendampingi atlet balap sepeda yang pada saat itu memenangkan medali emas ya di SEA Games. Di SEA Games itu dia memenangkan medali emas karena saya program dia betul-betul sampai waktu itu dia tuh nurut sekali memang. Sampai di komposisi tubuhnya tuh 18%. Akhirnya dia SEA Games menang. Nah di SEA Games selanjutnya saya sudah bilang, kamu tuh nggak akan menang ini besok.
kamu terlalu berat karena persen lemakmu itu 21. Dan dia mengakui bahwa dia banyak abai terkait gizi. Dia pikir ntar bisalah gitu ya. Terkait gizi, dia ngakuin dia salah. Dan saya prediksi dia, kamu tuh nanti 5 besar. Nggak bisa kamu dapat 3 besar, tak bilang gitu. Karena persen lemakmu berangkat lomba ini 21%. Jadi perubahan 1% komposisi tubuh itu menurunkan prestasinya itu 1,5 digit. Kalau dia kemarin juara 1, ya berarti 2, naik lagi berarti 3, naik lagi berarti 4, naik lagi berarti 5. Karena sesignifikan itu terhadap power. Nah, akhirnya betul kejadian lah itu. Terus saya sudah bilang ke head coach, dia nggak akan menang coach. Kenapa Bu Mirza? Karena dia begini, 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 begini. Beneran terbukti. Gitu ya. Jadi, kita harus mampu menggunakan data kita untuk bicara. Ya, kalau kita nggak mampu itu jadi isu akhirnya mereka nggak respect, nggak, alah di program Bu Mirza nggak ada perubahan gitu ya. Jadi ini yang harus diperhatikan. Kemudian time frame for determining of nutrition status. Time frame ini berkaitan dengan periodisasi latihan tadi yang saya sampaikan. Biasanya aklimatisasi 3 bulan pertama itu penyesuaian untuk berat badan. Maka pada saat fase 3 bulan pertama penyesuaian berat badan, program yang kita berikan itu untuk menghasilkan komposisi tubuh yang bagus. Gitu. Nah, baru nanti masuk ke fase apa namanya program latihan yang menguatkan sisi powernya, menguatkan sisi keterampilannya, sampai nanti dia siap berlomba. Nah, kalau kita tidak mengenali itu, maka kita bisa salah dalam mengambil keputusan dan kesimpulan, baik dari sisi penetapan program intervensi maupun penetapan masalah yang harus diselesaikan pada atlet ini. Gitu ya. Jadi penting sekali memahami beberapa hal yang berkaitan dengan isu ini sehingga nanti justifikasi kita, interpretasi kita itu tepat ya. Oke. Nah, selanjutnya ya, tantangan kita yang lain adalah apabila seorang atlet itu ada di luar negeri, ya, sedang di luar negeri. Dan di luar negeri ini berbeda kondisinya ketika di wilayah Asia Tenggara, kemudian di wilayah Oceania, di wilayah Asia, di wilayah kontinental itu beda-beda lagi kondisinya. Nah, kan? Nah, sehingga pada saat kita mau menetapkan asesmen makanan ketika kita berada di luar itu juga harus hati-hati, gitu ya. Jadi itu juga sesuatu hal yang harus kita perbaiki. Snacking misalkan, snacking di luar negeri itu nggak mungkin sekompleks snacking di Indonesia. Itu pasti komposisinya buah, jus, biskuit. Itu aja. Kadang ada bread gitu ya. Tapi biasanya itu aja. Jadi sebenarnya lebih mudah termasuk food choice, food resource-nya itu mudah banget kita kalau melakukan penilaian makan di luar negeri. Kalau di Indonesia itu memang lebih sulit. Ya, itu juga harus kita lakukan. Nah, kemudian selain tadi saya sampaikan periodisasi sudah, fluid intake sudah. Nah, atlet-atlet yang memang mengalami problem, contoh gastrointestinal issues atau mungkin alergi itu juga harus kita note, termasuk vegetarian diet, atlet yang mengambil diet vegan, ya, suplemen, traveling, weight management tadi sudah Ibu sampaikan. Jadi tambahannya adalah vegan diet sama gastrointestinal issues, ya, entah itu alergi, entah yang macam-macam. Bahkan pada tadi yang saya sampaikan atlet-atlet paralimpik, ya, atlet-atlet paralimpik kondisinya juga akan sangat berbeda. Misalkan disabilitasnya Down syndrome, berarti dia ada gluten free dan seterusnya. Ya, itu nanti juga hal-hal yang advance lagi kita pelajari berkaitan dengan food intake assessment. Ya. Oke. Nah, ini perhitungan kebutuhan gizinya ya sebenarnya
dalam menetapkan dietary assessment, kalau tadi kebutuhan cairan sudah, kebutuhan gizinya itu hampir mirip dengan non-atlet sebenarnya. Jadi komposisinya sama, ada BMR, SDA, aktivitas fisik, dan faktor pertumbuhan. Kalau memang dia atlet-atlet usia pertumbuhan, ya. Tetapi memang bahkan di kebutuhan, bentar ini kelihatan nggak? Sebentar sebelum ke sana. Nah, ini kayaknya ada yang ngejam ini. Bentar. Nah, tapi titik ininya ya, istilahnya titik eh, perbedaannya memang di aktivitas fisik, di mana perhitungan aktivitas fisik ini tidak hanya sekedar aktivitas sehari-hari, tetapi termasuk aktivitas latihan. Yang membedakan kita dengan non-atlet itu di aktivitas latihan ini. Gitu. Di aktivitas latihan. Nah, seringnya kita kan cuman begini aja nih, ya kan? Latihan di apa namanya selesai di situ, tetapi nanti juga di kebutuhan proteinnya setelah ketemu kalorinya itu kita juga harus hati-hati. Normalnya kan kita 1 gram per kilogram berat badan per orang per hari. Nah, biasanya untuk atlet ya kalau dia sudah sampai ke level memerlukan otot itu tidak, itu bisa sampai diberikan protein tinggi 1,5. Tapi nanti juga akan ada yang 1,7, bahkan ada yang sampai 2 dan 2,5. Nah, kondisi-kondisi tersebut memang mungkin terjadi pada kelompok-kelompok olahraga yang memang konsentrasinya melakukan pembentukan dan penguatan otot. Ya, jadi untuk kebutuhan proteinnya juga sama. Seperti itu. Kenapa nggak pakai 15%, Bu, ketika kita punya atlet yang memang elit? Nah, biasanya kebutuhan-kebutuhan kalori yang sudah di atas 3.000, kalau kita menetapkannya di 15%, itu akan munculnya menjadi lebih dari 2 gram per kilogram berat badan per hari. Kalau sudah seperti itu akan sangat membahayakan kondisi ginjal. Maka supaya tidak bahaya dan memastikan bahwa asupan protein yang besar itu tersintesis dengan baik, dia harus dicek fungsi ginjalnya setiap 3 bulan sekali. Nah, untuk lemak itu tidak boleh lebih dari 30, biasanya kita programnya di 20 sampai 25. Ya. Oke. Kemudian untuk karbohidrat ya, untuk karbohidrat itu kita bisa 60 sampai 70%. Biasanya kalau carbo loading itu bisa sampai 70%. Kalau sehari-hari ya 60, 65 gitu ya. Oke. Protein tadi ya sudah saya sampaikan alasannya 10 sampai 15 boleh kalau dia di bawah 3.000. Tapi kalau sudah di atas 3.000 lebih baik pakai gram per kilogram berat badan. Oke, ini tadi juga sudah. Nah, penetapan aktivitas fisik ya pada olahragawan itu kalau konvensionalnya itu kita punya tabel cabang olahraganya apa, berat badannya berapa, dia latihan berapa menit gitu ya atau berapa jam. Kita hitung ya, kita hitung konversinya sampai nanti akhirnya ketemu kalori per latihannya gitu. Tapi sekarang sudah lebih advance karena setiap olahragawan sudah punya device, punya Garmin, bahkan punya jam tangan iPhone ataupun jam tangan yang canggih-canggih smartwatch itu ya, smartwatch yang bisa mengidentifikasi berbagai kondisi pada saat kita latihan. Kalau di HP pun juga ada Strava, ada berbagai aplikasi yang bisa membantu kita memonitor berapa banyak kalori yang sudah kita pakai untuk latihan hari ini. Nah, data itu bisa menjadi justifikasi penambahan kalori yang bisa kita lakukan untuk kebutuhan mereka sehari-hari. Ya, oke. Nah, ini apa namanya berbagai data ya, tapi belum tidak bisa dikatakan sebagai apa namanya rujukan karena lagi-lagi setiap atlet dalam setiap cabang olahraga dan nomornya itu sangat personalized. Tapi ini cuma untuk menggambarkan range-nya saja. Ya, range-nya program latihan mereka itu ada di range berapa kebutuhannya.
Semakin berat program latihan, biasanya dia yang paling tinggi. Dayung nih sampai 7.000 misalkan. Ya kan, balap sepeda sampai 3.900. Tapi pada kenyataannya saya bisa lebih dari ini, ada yang 4.000 juga gitu ya. Nah, ini karena kan fisiknya beda, tinggi badan berat badannya berbeda, program latihannya berbeda, gitu ya. Oke, nah ini tadi yang saya sampaikan support for calorie count. Jadi setelah kita ketemu BMR, SDA dan seterusnya, ketemu kebutuhan sehari dengan aktivitas sehari-harinya dia, bukan sebagai latihan, kita tambahkan seberapa banyak kalori yang dia keluarkan pada saat latihan. Oke, nah sehingga nanti dalam sehari-harinya kita punya sebuah ilustrasi contohnya seperti ini. Nah, pada saat latihan ini seseorang ya, ini dua slide ini orang yang berbeda. Pada saat easy ride, latihan ringan, dia 2.800 kebutuhannya. Sedang 3.700, begitu berat 4.500. Ya kan? Nah, kemudian dia di anak yang lain itu 3.000 easy ride-nya. Kan selisihnya sudah 200 kalori sendiri. Sedang dia sampai 4.000. Selisihnya juga 200-an kalori. Berat dia 4.900. Selisihnya bisa sampai 4.000 kalori. Itulah kenapa penetapan kebutuhan gizi pada atlet itu sangat personalized. Ini di cabang olahraga yang sama saja bisa jadi berbeda program latihan dan dampak ininya ya, energi cost-nya dalam tubuh setiap atlet itu berbeda. Program latihan yang sama ternyata energi cost-nya berbeda. Gitu ya. Oke. Nah, ini pola menu saja. Sebenarnya Ibu sudah pernah terangkan ini juga di MSPM ya. Jadi menjelang pertandingan seperti apa, kemudian tambahan aja ini makanan seharinya bagaimana menetapkannya. Nah, ini misalkan tadi kita udah ketemu sekian easy rate tadi ya 3.000 kalori misalkan. Nah, kita harus membuatnya dalam bentuk porsi. Karena kita sudah punya pola menunya, sarapan pagi isinya apa, on the go meal apa saja, makanan siang, selingan sore, makanan malam, selingan malam, dan program latihan dia ternyata cuma 1 kali dalam sehari, maka kita bisa program on the go meal-nya 1 kali. Tapi kalau dia latihannya 2 kali sehari, maka on the go meal-nya bisa 2 kali gitu. Nah, ini komposisinya. Nah, seharinya diberikan seperti ini. Gitu. Ya. Nah, ini salah satu implementasi dari pemenuhan kebutuhan gizi dengan etiket makan tadi yang sudah kita buat per waktu makan. Kita ajari mereka ngambil menu sesuai porsi masing-masing. Pada saatnya nanti mereka akan paham kalau aku latihan berat ngambilnya seberapa, ringan seberapa gitu. Oke. Nah, ini contoh saja tambahan pemberian makanan pada atlet ya. Dan ini salah satu contoh ilustrasi berapa banyak makanan atlet ya pada saat dia hard training, nanti juga pada saat dia latihan dan tanding itu sesuatu hal yang berbeda. Ya, nih. Oke, nah ini salah satu periodisasi ya yang nanti kalian harus bisa pahami juga ini untuk tambahan aja yang dimaksud dengan periodisasi tadi karena setiap cabang olahraga itu penetapan training periodnya itu berbeda-beda. Nah, ini contoh saja dari 1 bulan competitive season-nya, race-nya, pre-season trainingnya seperti apa. Ya, tuh. Ini buat tambahan saja. Oke, ini berbagai dokumentasi. Ini kalau cara merancang menu kemarin sudah saya sampaikan ya di MSPM. Ya, jadi ini tambahan-tambahan saja. Baik, saya kira itu yang bisa saya sampaikan untuk pagi hari ini. Selanjutnya kita juga akan melakukan tanya jawab ya. Silahkan kalau ada yang mau ditanyakan bisa raise hand maupun lewat grup lewat chat box ya. Sambil Ibu mengirimkan ini file materi pagi hari ini. Silahkan kalau ada yang mau ditanyakan.
Materinya bisa diambil ya, di chat sudah terkirim. Silahkan bisa di-download. Ada nggak yang mau ditanyakan? Oke, ini ada yang tanya di chat. Oke, yang pertama, atlet pada masa off-season itu kurang memperhatikan masalah gizi. Bagaimana cara mengatasi? Oke, yang pertama kita harus melakukan edukasi pada saat off-season. Dia biasanya kan tetap latihan, tapi latihannya tuh ringan. Maka edukasi betul kebutuhan gizinya dia itu secara porsi di apa namanya diberikan pada saat dia latihan ringan. Jangan kayak gaya makan pada saat dia latihan berat. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, tetap harus dilakukan monitoring atau komunikasi antara ahli gizi dengan atletnya pada saat dia apa namanya off season. Contoh, kalau kita punya grup WhatsApp, kita tetap melakukan monitoring makan atlet-atlet tersebut supaya nggak loss. Jadi dia harus laporan. Itu juga salah satu cara kita untuk mengendalikan pola makan mereka pada saat off season. Memang kalau dulu lebih berat lagi ya, karena kita nggak punya WhatsApp group gitu. Kalau sekarang kita bisa melakukan monitoring tersebut meskipun jarak jauh gitu ya. Nah, kalau dia cheating gimana? Nah, itu sudah hal yang lain lagi, tapi paling tidak ada upaya untuk kita lakukan sebagai ahli gizi tetap memonitoring atlet-atlet tersebut pada saat off season. Dan sebelum mereka pulang itu sudah kita edukasi eh, dari sisi pemenuhan gizinya, menunya, terus resikonya kalau nanti kalian apa namanya out of control itu nanti kalau balik ke TC lagi itu akan start dari awal lagi, pasti itu perubahan komposisi tubuhnya akan berat sekali kan. Nah, maka kita akan kayak restart ulang. Nah, kembalikan ke kesadaran itu ke atlet, resiko merestart ulang ini tentunya akan sangat merugikan dia gitu ya. Jadi itu harus kita edukasi. Kemudian selanjutnya eh, maaf izin beratnya tantangan makanan yang diberikan saat PON itu ada yang diberikan juga santan kemasan atau karena sudah melalui prosedur yang tepat. Oke, itu adalah hoax Mbak Lia. Jadi ibu sendiri yang melakukan investigasi itu dilakukan oleh atlet taekwondo dari KONI Jambi, dari tim rombongan di Jambi. Dia iseng ngebuat sebuah berita itu hoax pada saat ibu datengin. Kalau kebetulan itu atletnya di Aceh, ya kan? Pas tempat ibu bertugas pada saat ibu datengin, padahal kami datang itu hanya untuk mengkonfirmasi gitu ya. Tapi dia begitu ketakutan, terus dia menghapus Twitter. Dia kan mengangkat ke Twitter ya. Tapi kan itu sudah terlanjur viral, ya terlanjur viral. Terus dia menghapus Twitter tersebut yang dia video upload meskipun sudah terlanjur viral. Terus sehabis itu apa dia sampai ganti akunnya dia, akun Twitter tempat awal dia mengupload itu dia ganti namanya, tapi sudah lanjut ketahuan ibu karena ibu diminta sama Kemenpora langsung untuk menginvestigasi itu dan hasilnya adalah itu hoax, keisengan seorang atlet
membuat sebuah konten yang untuk menjatuhkan panitia atau penyelenggara PON, PB PON terutama wilayah Aceh. Dan itu sudah dikonfirmasi yang bersangkutan, dia minta maaf kalau melakukan hal tersebutan. Padahal ibu tanyanya baik-baik. Kalian kan tahu ya, ibu tuh kan orangnya ya kayak gini gitu ya, cuman akhirnya dia mengakui kalau itu perbuatan iseng dia. Jadi kalau kalian bertanya tentang santan, kara, itu benar-benar keusilan. Dan saya kemarin sampai minta, tolong, dia kan berarti di bawah CDM Jambi ya. Saya minta CDM Jambi itu atletnya harus diberi sanksi dan pelajaran gitu. Karena itu sudah mencoreng nama baik panitia, kemudian juga sesuatu tindakan yang sangat tidak mencerminkan seorang atlet yang harusnya bisa bermain fair, ya jujur dan tidak boleh menjatuhkan satu dengan yang lainnya. Dan itu sepertinya ditindak karena itu langsung cepat sekali. Dan saya harus langsung report ke Kemenpora waktu itu kan, hasil itu, dan sudah dikonfirmasi, dan Pak Menteri sudah menyampaikan di dalam konferensi pers beliau dan menyampaikan bahwa itu hoax. Oke, selanjutnya saat wawancara singkat setelah latihan tadi, apakah ada yang kurang kooperatif? Oke, sejauh ini semua kooperatif. Ya, sejauh ini semua kooperatif. Karena memang ahli gizi kita itu melekat sama mereka ya, jadi sudah membaur dalam kehidupan mereka sehari-hari. Memang yang menjadi tantangan kalau kita baru masuk, baru kenal, nah kadang-kadang itu suka punya struggling time sendiri untuk menyesuaikan antara kita dan atlet. Tapi kalau sudah menyatu, itu tidak ada yang sulit sebenarnya untuk mendapatkan informasi makanan yang dibawakan, gitu. Oke, nanti sudah, Hanifah sudah, terus Alvando juga sudah. Oke, ada lagi yang mau bertanya? Silahkan. Kalau tidak ada, Ibu bisa mohon izin untuk Ibu akhiri ya di jam 9 kurang ya. Eh, Terima kasih sekali lagi dan atas pengertiannya untuk bisa kita reschedule dari hari Rabu menjadi hari Jumat. Kita ketemu lagi di minggu depan ya kalau nggak salah ya. Nanti apakah masih di jadwal tersebut atau nanti reschedule, saya akan atur sama Mbak Eva ya. Karena saya ada jadwal ke Padang minggu depan itu. Nah, nanti kalau harus reschedule lagi, kita atur lagi, gitu ya. Baik, terima kasih. Sampai ketemu lagi. Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Terima Terima kasih, Bu. kasih. Terima kasih.